Halo, jumpa kembali di channel saya. Tema pembahasan kali ini adalah membahas tentang pengertian dari kata intelektualitas. Intelektualitas atau kecerdasan merupakan mutu kecendekiaan, kepandaian, atau kepintaran seseorang yang ditujukan untuk menyatakan kebenaran yang bermaslahat bagi banyak orang atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kecendekiaan, kepandaian, kebenaran, dan kemaslahatan menjadi intisari atau saripati intelektualitas. Dari sini, kita akan membahas ragam dari intelektualitas tersebut. Saya akan memulainya dengan kata intelektual. Intelektual artinya adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, intelektual diartikan sebagai cerdas, berakal, dan berpikir jernih, berdasarkan ilmu pengetahuan. Seorang individu dikatakan memiliki kemampuan intelektual jika mempunyai kecerdasan tinggi atau mereka yang disebut sebagai cendekiawan. Berdasarkan itu, cendekiawan adalah orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu secara keseluruhan. Inilah mengapa kita sering mendengar tentang sebutan kaum intelektual. Apakah sama artinya dengan intelijensi? Intelijensi diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Hal ini berbeda artinya dengan sebutan kecerdasan. Apa perbedaan intelijensi dengan kecerdasan? Beberapa ahli mengatakan intelijensi adalah kemampuan memecahkan masalah. Kecerdasan adalah potensi bawaan dan sering dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan anak dalam belajar di sekolah. Bagaimana dengan bakat? Apakah perbedaan intelijensi dan bakat? Jadi, secara umum dapat kita ketahui bahwa bakat itu hampir sama dengan intelijensi. Namun, bakat merupakan kecerdasan khusus pada aspek dan bidang-bidang tertentu. Sedangkan intelijensi merupakan kecerdasan khusus yang tentu dimiliki oleh semua orang dengan tingkat yang berbeda-beda. Dari penjabaran tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Intelektual adalah seseorang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu secara keseluruhan. Pemikir, thinker. Intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Problem solving. Kecerdasan adalah potensi bawaan dan sering dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan anak dalam belajar di sekolah. Akademik. Bakat merupakan kecerdasan khusus pada aspek dan bidang-bidang tertentu. Jenius. Jadi, bisa disimpulkan bahwa intelektualitas dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu the thinker, problem solving, akademis, dan genius. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Setelah mendefinisikannya, marilah kita masuk dalam topik pembahasan yang secara umum mengartikan intelektualitas seseorang dari bahasan berikut ini, yaitu perihal inteligensi.
Izinkanlah saya untuk menjelaskannya secara singkat tanpa perlu merincinya secara detail. Berikut ini adalah faktor yang memengaruhi intelijensi. 1. Faktor bawaan. 2. Faktor lingkungan. 3. Stabilitas intelijensi dan IQ. 4. Kematangan seseorang. Ada juga macam-macam potensi intelijensi. Intelijensi verbal linguistik, intelijensi logikal matematik, intelijensi visual spasial, intelijensi kinestetik tubuh, intelijensi ritme musikal, intelijensi intrapersonal, intelijensi interpersonal, intelijensi emosional, kecerdasan intelektual atau IQ, intelijensi kreatif atau menciptakan, dan intelijensi eksekutif atau meniru, intelijensi terikat serta bebas. Berdasarkan sifat individunya, intelijensi dikategorikan menjadi 6 jenis. Intelligence quotient atau disebut IQ. Intelligence quotient adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Emotional quotient atau EQ. Emotional quotient intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan seseorang terhadap informasi akan suatu hubungan. Spiritual quotient atau SQ. Spiritual quotient intelligence adalah kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya dan mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Adversity quotient atau AQ. Adversity quotient sendiri berarti kecerdasan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dengan menggunakan akal pikiran, kemampuan, mengolah emosi, dan keimanan, serta ketakwaannya. Rakyat Indonesia memiliki keberagaman latar belakang, mulai dari bahasa, suku, agama, profesi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Creativity quotient atau CQ. Creativity quotient adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kreativitas. Di sini, kreativitas yang dimaksud berhubungan dengan potensi untuk menciptakan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi. Orang dengan CQ tinggi umumnya memiliki kemampuan memproduksi banyak ide. Emotional Spiritual Quotient atau ESQ. Emotional Spiritual Quotient merupakan sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan EQ dan SQ, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Manfaat yang bisa didapat adalah tercapainya keseimbangan antara hubungan horizontal manusia dengan manusia dan vertikal manusia dan Tuhan. Ada juga kategori kecerdasan berdasarkan hasil tes IQ. Tes IQ yang akan dibahas adalah tes IQ Stanford Binet. Didesain untuk memahami kemampuan siswa dan menganalisis kenapa sebagian dari mereka cenderung tertinggal dari sebayanya.
Berdasarkan versi tes edisi kelima yang dirilis pada tahun 2003, kategori rentang IQ adalah sebagai berikut. Skor 176 sampai 225, teramat sangat berbakat, profoundly gifted. Skor 161 sampai 175, sangat berbakat, extremely gifted. Skor 130 sampai 144, berbakat, gifted. Skor 120 sampai 129, superior. Skor 110 sampai 119, di atas rata-rata, high average. Skor 90 sampai 109, rata-rata, average. Skor 80 sampai 89, di bawah rata-rata, low average. Skor 70 sampai 79, batas tertinggal, borderline delayed. Skor 55 sampai 69, sedikit tertinggal, mildly impaired. Skor 40 sampai 54, cukup tertinggal, moderately delayed. Dari sini ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertanyaan. Apakah kepintaran hanya sebatas dilihat dari nilai IQ-nya saja? Apakah pintar dan cerdas dapat menjamin kesuksesan dalam hidup? Apa hal lain yang menjadi dasar bahwa seseorang bisa dibilang pintar atau bahkan jenius? Jenius secara olahraga, akademis, seni, bisnis, komputer, sosialisasi, bahkan rohani. Dikutip dari Detik Edu, dalam tes IQ yang diuji adalah kemampuan berbahasa, pengetahuan umum, dan pemecahan masalah. Jadi, tidak mengukur kreativitas, motivasi, dan kepribadian. Pada awalnya, tes IQ digunakan untuk mendeteksi keterbelakangan mental. Zaman dahulu, IQ di bawah 70 dinilai sebagai keterbelakangan mental. Di samping itu, ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi hasil tes IQ, seperti nutrisi, stres, kondisi sosial ekonomi, serta dukungan dan perilaku sosial. Sebuah studi juga mengungkap skor IQ bisa berubah seiring bertambahnya usia sosialnya. Sebab semakin tua seseorang, wawasan dan pendidikannya juga semakin bertambah. Maka dari itu, skor IQ bisa saja mengalami naik atau bahkan turun karena faktor tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tes IQ yang biasanya dilakukan adalah untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak agar nantinya bisa diarahkan sesuai dengan potensi kerja otak tersebut, bukan dijadikan sebagai jaminan untuk sukses, tapi sebagai panduan dengan tujuan untuk mengarahkan ke arah yang sesuai. Sekarang ini, zaman sudah sangat berkembang. Banyak sekali individu-individu yang bisa memainkan lebih dari satu jenis alat musik atau mahir dalam lebih dari satu bidang olahraga. Banyak bocah yang sudah masuk ke bangku kuliah di umur 11 atau 12 tahun. Bahkan balita yang sudah mahir bermusik. Mengapa bisa demikian? Memang sulit untuk dijelaskan secara logika. Sekian topik pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.